sahabat forum sekalian, sebagaimana diketahui bersama, kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan juga telah direspon positif oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui program pembiayaan ultramikro atau UMI namanya. Program ini disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank. Pemerintah menunjuk dan membentuk Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah atau PIP sebagai koordinator penyaluran pembiayaan UMI. Sebagaimana namanya, program ini diperuntukkan untuk segmen usaha mikro gitu ya. Kalau kita punya Undang-Undang 20 2008 tentang keuangan tentang UKM. Nah, ini yang di bawah itu aturannya ya, yang di bawah itu. Kemudian program UMI ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2018. Nah, dalam pelaksanaannya, PIP bermitra dengan Pegadaian dan PNM untuk pembiayaan langsung kepada masyarakat. Sedangkan untuk yang melalui koperasi atau melalui channeling, program ini disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank Bahana Ventura ya. Jadi kalau untuk koperasi nanti berhubungannya lewat Bahana Ventura. Nah, baiklah sahabat forum, selanjutnya langsung kita dengar success story dari sahabat pengelola pengurus BMT yang telah berhasil mengakses program UMI ini ya, program ini dengan topik bahasan prosedur dan pengalaman akses pembiayaan ultramikro BLU PIP melalui Bahana Ventura yang insya Allah ini akan disampaikan oleh Bapak, saya sering menyebutnya Pak Mas Haji ya, Mas Haji Supriyanto SEMM. Beliau selaku kepengurus BMT Kube, Kube itu kelompok usaha bersama. BMT Kube 68 di Sampit, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Mas Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Mas ya? Insya Allah, insya Allah. Oke, baik Mas Supri, silakan untuk melakukan presentasi. Waktunya 15 menit Mas. Silakan dimulai Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa malah mabatu. Yang saya hormati Kang Aslihan selaku Direktur Pinbook Indonesia, yang saya hormati juga Pak Hermawan dari PLU-nya Kementerian Kelautan yang hadir hari ini. Kemudian Kang Dani, terima kasih atas waktunya juga pada hari ini untuk berbagi pengalaman, dan juga tidak lupa semua sahabat-sahabat di forum ini. Terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi di masa pandemi ini untuk bisa tidak saja bertahan, tapi bagaimana bagaimana berkembang di kegiatan kita, khususnya yang aktif di koperasi, walaupun dalam kondisi pandemi ini. Tentu saya berbaginya mudah-mudahan tidak sampai 15 menit lah Kang ya. Karena tadi sudah dijelaskan juga persyaratan untuk mengakses dana-dana di BLU, baik LPDB maupun di PIP, itu kurang lebihnya sama lah ya, sama. Kecuali LPDB menurunkan persyaratannya dengan perubahan Permenkop 20 ya, tahun 2020 ini nomor 4 ya. Yang nomor 4 Karena 2020. Ya, kita sudah lama tidak menjadi mitra di LPDB setelah repeater ketiga kita tertolak. Begini ya sahabat semua, kalau berdasarkan pengalaman kita mengakses dana di Bahana Arta Ventura, salah satu channelingnya BLU-nya Kementerian Keuangan, itu kan PT Bahana Arta Ventura yang cabangnya seluruh di provinsi, kantornya pasti ada itu di seluruh provinsi, kantor di ibu kota provinsinya insya Allah ada. Pengalamannya sih cukup cukup panjang gitu ya, karena saya punya informasi yang ada di Jakarta kayak Kang Denny, Kang Rido, Kang Alwin, Kang siapa itu, Mas Abi ya, kita selalu tanya, gimana Kang ada akses?
Oh, di sini salah satu yang waktu itu dijelaskan adalah di Bahana Artaventura. Prosesnya lama waktu itu. Setelah mencari persyaratannya apa semua lengkap dan saya yakin bisa memenuhinya, akhirnya saya coba untuk mengirimkan permohonan pembiayaan UMI. Ya, pembiayaan UMI itu memang spesifikasi banget. Karena pembiayaannya maksimal 10 juta. Maksimal per anggota itu adalah 10 juta. Katanya kemarin mau ada perubahan di atas itu boleh, ternyata nggak boleh juga gitu ya. Kami itu mengajukan permohonan itu pada tanggal 19 Mei 2018 dan baru dapat realisasi yang pertama itu pada bulan pada bulan September 2019. Sahabat-sahabat bisa bayangkan berapa lama itu proses untuk menunggu kesabaran ini ya. Harus sabar memang ngurusin koperasi, terus berhubungan dengan dana-dana milik orang banyak, dengan kebijakan-kebijakan yang mesti harus kita penuhi semua. Jadi prosesnya itu 1 tahun 4 bulan. Kami baru bisa dapat SP3. Nah, setelah ada kalau syarat-syarat sih insya Allah sama. Yang pertama tentang akta badan hukum, kemudian pengesahannya, NPWP, TDP, KTP, NPWP pengurus, pengawas syariah, manajer, dan beberapa pengelolanya. Agak rumit dikit sih. Terus surat keterangan domisili sama teman-teman ya kalau persyaratan untuk ini. Minimal yang 12 apa yang disampaikan dari LPDP tadi itu minimal, syarat minimalnya. Kemudian yang perlu juga menjadi perhatiannya adalah ketika nanti OTS itu biasanya yang paling disorot itu adalah kolektibilitasnya. Kemudian karena memang harus untung. Kemudian ini KAP ya biasanya. Halo? Ya. Ya. Kemudian biasanya laporan keuangan apa istilahnya itu ya? Audit. Diaudit oleh KAP, betul. Diaudit oleh KAP minimal 2 tahun terakhir. Dan memang pada tahun 2018-2019 alhamdulillah kita WTP, setelah 2017 kita WDP ya. Dan kita kejar untuk WTP-nya di 2018-2019 konsultasi tentang bagaimana meraih WTP itu biar bisa akses ke ini. Kalau secara persyaratan administratifnya selesai dan kolektibilitasnya bagus, insya Allah dan akan mudah lah mendapatkannya. Tapi memang harus sabar Pak, sabar sahabat-sahabat semua. Ya, kuncinya itu di situ. Terus hubungannya dengan teman-teman kadang kalau telepon Mas Abi, tolong dong diingatkan proposal kita yang di UMI Kang. Nah, itu insya Allah hal-hal seperti itulah ya. Kita punya forum, kita manfaatkan untuk bagaimana saling menguatkan, ya, saling mengingatkan agar gerakan-gerakan kita ke depan dalam mengabdi sebagai penggerak koperasi itu tetap sikoh ya, tetap kuat gitu ya, tetap kuat di kita. Mungkin itu loh Kang Denny, kalau dari sisi pengalamannya, sabar utamanya. Waktu memang katanya 12 hari, 14 hari. Kenyataannya LPDP itu baru 3 tahun bisa terrealisasi. Ya. Itu terima kasih. Mohon maaf kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Kiranya nanti kalau bisa sharing. Mas Supri, itu dari PIB dapat 2 kali apa berapa kali? Oh ya, dari PIB melalui Bahana kita sudah mendapatkan 2 kali. Yang pertama 2 miliar, yang pertama 2 miliar,
yang kedua juga 2M, tapi baru cair 1,6. Itu kalau ya tadi yang pertama jaraknya 1,4 tahun ya, 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan ya. Kalau yang kedua ini lebih cepat nggak? Ya, lebih cepat, lebih cepat. Kami diproses dalam waktu tidak sampai 30 hari. 30 hari kerja. Cuma pencairannya aja yang bermasalah. Karena pas begitu keluar SP3 kena pandemi corona. Jadi nunggu keluarnya SP3 sampai dengan proses akad itu nunggu sampai waktu 3 bulan. 3 bulan ya? Ya, karena kita nggak bisa terbang ke Jakarta untuk tanda tangan kan? Oke. Itu kemudian kan Mas, untuk pencairan tadi kan ada syarat 10 juta per orang ya maksimal. Ya. Nah kan tadi kalau di LPM UKP itu ada pembatasan hanya untuk usaha-usaha yang sektor perikanan. Kalau yang di PIP ini ada nggak syarat-syaratnya untuk nasabahnya siapa saja? Ya, sektornya sektor produktif kan. Ya. Produktif ya? Ya, harus produktif. Jadi bebas produktif aja asal dia ada batas maksimal pembiayaannya 10 juta. Ya, terus anggotanya tergolong produktif. Produktif. Iya. Kalau tarifnya, berapa tarifnya untuk bahana? Bahana 7, Kang. 7. Ya. 7, tapi realitasnya kayak gini loh, Kang ya. Memang satu biaya notarisnya sudah hampir 1% sendiri itu. Ya, habis itu biaya administrasinya. Nah, yang agak berat itu adalah cash call-nya 10%. Ada cash call juga? Ada cash call-nya 10%, biaya administrasi profesinya 1%, kemudian biaya asuransinya itu berapa kemarin ya? 2,75 ya kalau nggak salah, itu yang terakhir. Kemarin sempat 3% yang pertama. Yang kedua saya protes itu. Mahal banget itu cover asuransinya. Makanya saya usul untuk yang berikutnya bisa pakai fixed asset. Nah, masih dicoba untuk repeater yang ketiga saya mau, tapi kalau jaminannya fixed asset, kalau cash call lagi sama saja. Oh gitu. Jadi jaminannya kemarin apa, Mas? Cash call. Cash call. Ya. Cash call 10%. Jadi nggak ada jaminan fisik. Nggak ada. Jaminannya sama cesi aja paling. Jaminan cesi. Oke. Waktu pengembalian berapa tahun yang 2 miliar? 36 bulan. 36 bulan ya? Iya. 36 bulan. Oke, baik. Ada tambahan lain, Mas? Ya, NPL-nya jangan di atas 5% ya. Kolektibilitasnya tahun pertama, kedua, 3 bulan terakhir jangan lebih dari 5. Karena kemarin waktu usulan pandemi pencairan tahap kedua, kita sempat di 5,2 ya. Waduh, itu jadi kendala itu. Jadi sampai hampir 1 bulan itu tertundanya pencairan tahap kedua itu. Karena kan pandemi kita sempat naik NPL-nya sampai 7 gitu ya. Nah, kemudian waktu proses pengajuan pencairan fasilitas kedua, tahap kedua, itu NPL kita 5,2. Sehingga harus menurunkan 0,2. Nunggu waktu itu. Nah, Oke. Kalau skema di PIP itu ada syariahnya nggak, Mas? Kalau yang kedua kemarin syariah kan? Syariah ya? Syariah Ya, tapi setara 7% gitu? Ya, setara dengan 7%. Murabahah wal mudharabah. Murabahah wal mudharabah akannya ya? Itu Kang Denny dulu kan kayak gitu. Nggak mungkin katanya ada. Tapi ya sudahlah. Oke, baik. Terima kasih nih, Mas Supri atas penjelasannya.